Rasa macam naik, nafas tu tersetak. tersentak. Lepas tu Selepas 20 minit tu dia tahu dah mula keluar dia. angin dia. Ya. Sekarang apa rasanya lepas dah mandi? Lepas dah mandi garam. Rasa Ada lebih segar. segar lapang. Dada tu rasa lapang Dada tak? tu dah rasa macam dah start pernafasan dah start. Ya, karena tadi dekat situ terblocking dah. Banyak penyakit dekat situ tu. Bertahun agaknya simpan. Ya, bertahun penyakit dekat situ, simpan situ biasalah, menumpuk dia kan, sumbat lah jadinya. So, Rasa dah ni macam lancar. ya, lapang dia. Lapang. Jadi energi di garam tu dia mampu membersihkan toksit energi yang melekat di tubuh dan makhluk-makhluk halus yang melekat, yang menumpuk, yang menempel di tubuh, dan juga makhluk halus yang melekat, yang sudah menjadi darah daging. Ya. Sudah terasa dia terasa terbuka. Itu baru mandi garam malah ya, belum disentuh lagi kan. Jadi kalau energi itu kalau kita ada energinya kualitasnya bagus, kita boleh olah sesuai cita rasa kita, sesuai niat kita, tak perlu pakai ini pakai itu. Kalau belajar lagi bagus. Belajar lagi bagus, tak perlu cari ubat keluar, dalam diri kita semua boleh ubat kan, cukup niat. Auto energi bisa bereaksi sesuai kehendak kita. Kita hanya perintahkan dia. Perintahkan energi diri kita tuh. Energi ruh pada diri kita tuh. Ini semua orang ada energinya tapi kualitasnya rendah dan juga banyak negatifnya. Jadi kalau kuat negatifnya, ya kekuatannya tentu lemah kan. Dia harus ada keseimbangan. Dibuka. Selama ini banyak simpan perasaan sakit, perasaan marah di dada tu ya. Bersarang di dada tu. Memang kita tidak simpan, tapi karena bisikan-bisikan tadi tu yang nak melepaskan sendiri tak mampu. Harus ada orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau kita nak buat sendiri boleh, tapi makan masa bertahun-tahun. Akhirnya sakit juga, cek lagi ke dokter cakap tak ada penyakit. Tapi kita yang merasakan, kita jiwa tak tenang, rasa gelisah, jantung berdebar, pikiran cemas, ingat kematian, macam-macam ingat yang bukan-bukan, takut mati. Iya, dia ingatkan kita kematian. Lepas tu kalau sempat kita tengah cemas tu, nanti ada orang tegur masalah kita ke apa, dada kita cepat meletup tuh, cepat panas tuh, terbakar ya. Cepat naik angin tuh. Api dia tuh, karena saat itu api sedang membara kan. Jangan sentuh, jangan tegur. Memang pisau lah kena tusuk. Kalau penumbuk dah nampak depan mata, kena penumbuk lah orang tuh. Ya, dada tuh dia cepat marah tau. Inilah yang banyak penyakit hati di dalam, karena banyak tersimpan. Dia memblocking kita punya saraf di saluran pernapasan sehingga jantung kita tuh tidak dapat mengepam darah, tidak dapat mengepam oksigen ke otak. Apabila tidak sempurna, dia tetap juga, cuman karena jalannya tadi itu sudah menyempit, saluran darah itu kan kecil kan, dia sudah menyempit, jadi dia tidak sempurna, tidak maksimal. Akhirnya otak kita jadi stres jadinya, jadi pikiran cepat marah. Ditambah lagi tukang bisik datang kan, Pak lebay yang ada pada diri, tukang bisik dikasih cucu lagi, waduh lagi sakitnya. Akhirnya masalah yang puluh tahun yang dulu pun masih teringat lagi, sakit lagi. Padahal orang sekali je buat salah pada kita, tapi kita bertahun-tahun mengingatnya. Orang tu yang teruk kan, kita yang teruk. Tapi kita tidak sadar, masih juga menyalahkan. Yang kadang orang buat kita, orang santau kita, orang sihir kita sekali, tapi kita ingat berpuluh tahun. Padahal penyakit kita ubat ke orang kan, tapi dah buang, dah tak ada lagi. Tapi karena kita selalu mengingat, dia mengundang balik. Kita merasa orang tu buat balik, sebenarnya tidak, pikiran kita tadi, karena kita menganggap, kita meyakini orang tu kirim balik, ya kena balik, kita menarik kan dengan energi negatif tadi. Akhirnya penyakit berlarutan, berdendam sendiri, padahal orang tu dah tak ingat lagi pun. Kita je macam gila-gila nak ingat yang bukan-bukan. Jadi tersimpan dia di dada. Inilah akibatnya dada yang selalu sakit. Kadang kalau dia sakit, dia sampai ke dada sini kan, pasal perih rasa dia, naik ke ketiak sekali kan. Dia menyekat dia di situ. Apabila di sini dia tak bisa mengepam. Perih, sakit. Lepas tu dada sesak, berat. Napas macam tak lepas, macam rasa nak mati rasa dia. Tapi tak mati-mati. Inilah kalau dah sakit-sakit gangguan mental ni, anxiety ni, lebih kurang anxiety lah, stres kan, panic attack, itu 2 kali 5 aja gangguan mental. Kalau saya cakap tu sakit jiwa.
Cuma dia kan tak tahu dia kat mana. Lepas kita yang alami kan sedikit-sedikit ni macam ada kita. iya, tapi tak paham. Inilah sebab itulah orang tak paham. Penyakit orang tu bertahun-tahun. Dah berubat macam-macam tak juga baik-baik karena akar penyakit tadi tidak diketahui dan tidak diputuskan. Dia fokus mencari ubat kesihatan tubuh. Ya penyakit tubuh nanti otak stres balik, penyakit datang lagi. Jadi selagi belum diketahui apanya akar penyakitnya, selagi belum diputuskan akar penyakit, maka penyakit bertahun-tahun lah di tubuh. Makin lama makin teruk lah dia. Ini kalau dah sakit di dada tu, lama-lama bisa jadi sakit jantung tu. Lama-lama, yalah dia kan menyempitkan. Terjadi penyempitan di saluran pernapasan, otomatis jantung tidak mampu mengepam darah ke otak, mengepam darah dengan sempurna atau oksigen tidak sempurna ke otak. Makin otak kita makin stres, lama-lama kalau dah makin stres makin sakit hati tu kan. Makin sakit hati, makin marah sendiri kan. Padahal sebenarnya kita berperang dengan diri sendiri tu. Tapi seolah-olah kita tidak memaafkan orang, kita tidak memaafkan diri kita. Sebenarnya itu berperang dengan diri sendiri. Lama-lama nanti sumbatan yang mengecil tadi tu makin lama makin menebal dia. Lama-lama sumbatan tu penyumbatan yang penyempitan tadi lama-lama makin tebal. Akhirnya lama-lama tak bisa lagi bernapas. Tu dah tercungap-cungap masuk ke hospital sana tu. Kena sumbat mulut tu dengan oksigen dah kan. Lama-lama bisa jadi sakit jantung. Lama-lama kalau dah sakit di situ, dia pasti kena ke stroke. Dia akan rosak di pita, di sel-sel darah otak belakang kita. Dia banyak rosak sel-sel darah di belakang. Itu yang mengakibatkan stroke. Tidak, bukan semestinya darah tinggi, tidak. Banyak sakit hati. Sakit jantung. Punca dia daripada situlah. Itu kalau dah sebanyak penyakit hati itu sama dengan manusia. Manusia baru wajah manusia tapi perangai setan. Virus akhir zaman. Itulah sakit satu. Kalau rawatan tidak tepat, maka penyakit berkepanjangan. Satu orang hanya merawat dengan rawatan, hanya menjaga pola makan. Obat hospital dia tidak akan merubah. Dia harus tepat kaedahnya. Karena yang perlu diperbaiki itu tadi kejiwaan. Dokter cek dia kata tak ada masalah kan. Itu baru mandi garam sudah langsung terbuka, lapang dadanya. Siapa yang punya kuasa tadi tu? Dokter dia hanya fokus kepada pengetahuan akal saja. Jadi dia tidak menembus logika pikiran saja. Sini perlu bab kesadaran. Kesadaran ini sangat penting. Kesadaran ini makin tinggi, kesadaran kita makin mampu menembusi langit dan bumi. Tanpa sentuh kan, dada sudah lapang tadi sakit kan. Saya rasa dah banyak duit pergi berubat nak. Dah banyak duit pergi berubat ya. Tak adalah dua kali. Ini pasal belum lama lagi kan. Karena makin lama dia makin kuat, makin teruk. Makin lama kalau nasib baik dah tergerak hati cepat dapat rawatan yang tepat. Jadi tidak berlama-lama. Kalau sempat tak ketemu obat yang tepat, berlama-lama bertahun-tahun lah. Boleh jadi sakit jantung, boleh jadi stroke. Lama-lama boleh sahwat jadi lemah. Ya, karena organ perut rusak. Biasanya ya. Karena energi tidak maksimal lagi. Energi tidak maksimal, tenaga tidak kuat. Belum apa-apa sudah kendor. Itu dia. Kita perlu ada energi. Kalau kita berenergi, kita selalu bertenaga. Kita kurang makan juga, kita selalu bertenaga. Tapi kalau energi kita rendah sama dengan minyak kan. Kalau minyak itu dah mula minyak kereta. Kalau dah mula sikit dia dah mula semput dia kan. Begitu juga dengan manusia.